Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita. Sepasang suami istri setiap pagi sebelum beraktivitas selalu sarapan bersama berdua. Dan tetangga mereka di seberang jalan sana, ada seorang ibu parubaya juga selalu melakukan aktivitas pagi, yaitu menjemur baju yang dia sudah cuci. Saat sepasang suami istri ini sarapan, mereka selalu melihat ibu parubaya itu menjemur baju keluarganya dari balik jendela rumah. Istrinya berkata, "Coba lihat deh pak, pakaian yang ibu jemur itu masih kusam. Kelihatannya mungkin sabun yang dipakai kurang bagus, atau mungkin cara mencucinya yang kurang bersih." Suaminya diam saja sambil terus menyantap sarapan yang sudah tersedia. Besoknya mereka sarapan bareng lagi dan tetap menyaksikan dari balik jendela. Perempuan parubaya itu menjemur baju istrinya. Lalu bicara lagi sang istri suami tersebut. "Kasihan deh perempuan itu, baju yang dicuci kelihatannya kusam semua. Apa aku kasih tahu aja kali ya, supaya mungkin ganti sabun biar pakaiannya udah gak kusam lagi." Lalu suaminya berkata, "Gak usah," sambil tetap makan. Sarapan yang sudah disiapkan saat besoknya, mereka melakukan hal yang sama. Rutinitas yang sama, mereka berdua sarapan dan kali ini sang istri agak kaget karena dia melihat ibu parubaya itu menjemur baju yang sudah tidak kusam lagi. Dia berkata pada suaminya, "Nah kan, pasti udah ada yang kasih tahu dia kalau sabun yang dia pakai itu nggak cocok. Dan sekarang mungkin dia sudah ganti atau mungkin sudah ada yang ngajarin dia cara mencuci yang benar, atau jangan-jangan bapak yang ngasih tahu dia. Bener nggak pak?" Suaminya pun menjawab, "Papa nggak pernah ngasih tahu dia. Lagian papa juga gak terlalu kenal sama ibu itu. Tadi pagi papa cuma membersihkan jendela kita yang kotor, sehingga kita bisa melihat bajunya yang dicuci udah gak kusam lagi." Kemudian sang istri diam tertunduk malu dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dari cerita di atas kita simpulkan bahwa orang yang sama, situasi yang sama, tapi dengan jendela yang berbeda. Ternyata bajunya kusam bukan karena salah sabun. Baju kusam tersebut karena tidak pandai mencuci itu bukan. Akan tetapi baju yang kusam karena jendela rumah yang kita ada itu kusam. Kita bebas untuk memandang orang lain. Kita punya pilihan, tidak ada yang melarang kita untuk berkomentar pedas di kolom komentar. Saat dia melakukan kesalahan yang belum tentu itu sebuah kesalahan, tapi bukanlah lebih baik untuk menahan jari untuk berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya? Bukankah lebih bijak untuk memilih diam daripada nantinya kita malu sendiri bila salah? Memberikan penilaian terhadap orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Segala hal kita nilai, baik itu fisik, penampilan, karakter, sikap, dan lain sebagainya. Bahkan dengan orang yang baru ketemu, kita sudah berani menilai orang tersebut, padahal kita belum tahu sepenuhnya tentang sifat, karakter, apalagi kedalaman hatinya. Hal ini seakan membenarkan pepatah mengatakan, "Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu terlihat jelas." Memang sih untuk sebagian orang, hal yang paling enak dijadikan topik pembahasan kita adalah ngumpul-ngumpul bersama, yaitu membahas tentang buruk dan baiknya orang. Wah, kalau membahas kesalahan orang lain, kita bisa duduk berjam-jam untuk membahas kesalahan tersebut. Bahkan setelah kumpul-kumpul tersebut, yang tadinya temannya si Abdi mencuri ayam, setelah membicarakan tersebut, kesimpulannya menjadi si Abdi mencuri ayam, padahal temannya. Sapi kambing bahkan mencuri di tempat lain. Si sapi pun lalu terdiam. Kesimpulan dan tema jauh berbeda setelah pertemuan atau kumpul-kumpul tersebut. Kenapa ada orang yang suka membicarakan orang lain seperti itu? Mantan istri Presiden Amerika, Eleanor Roosevelt, pernah berkata, "Great means talking about ideas. Effort means talking about event. Small means talking about people." Orang-orang yang memiliki pemikiran kecil akan selalu bergosip orang-orang yang memiliki pemikiran rata-rata. Bisa mendengarkan gosip tetapi tidak beraksi terhadap gosip tersebut. Dan orang-orang yang punya pemikiran hebat hanya suka berpikir atau bercerita tentang ide-ide dan sangat tidak menyukai gosip. Jika otak kita ini didominasi oleh small mind, maka ia akan selalu asyik dengan urusan orang lain
sibuk menilai orang di luar dirinya namun tidak menghasilkan apa-apa. Kecuali perseteruan suka melihat orang lain dari sisi negatif dan lupa menilai dirinya sendiri. Tipe small mean bisa dikategorikan orang yang menghasilkan gosip. Saya tidak tahu Anda di tipe yang mana. Kalau Anda mengaku bahwa Anda seseorang yang great man atau orang dengan pemikiran besar, saya yakin Anda tidak akan suka dengan gosip, atau Anda akan cepat-cepat meninggalkan obrolan dengan teman Anda yang berbau gosip. Karena Anda tidak menyukai itu. Introspeksi terhadap diri sendiri adalah cara terbaik agar kita tidak mudah menilai orang lain. Kalaupun orang lain menilai dirinya sendiri, jauh lebih elok jika menilainya kebaikan saja. Karena sesungguhnya tidak mudah untuk memahami dengan benar sifat dan karakter atau watak seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna. Anda, saya, dan semua manusia di bumi ini tidak ada yang sempurna. Tidak sepatutnya untuk saling menilai, menunjuk, dan saling menghakimi. Kebiasaan menilai orang lain akan berujung pada kebiasaan untuk saling mencari kesalahan orang lain. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah konflik. Sebelum Anda menilai seseorang, alangkah baiknya kita introspeksi diri. Sebelum menilai, apalagi berbicara, karena mungkin bukan bajunya yang kusam, tapi jendela kita lah yang kotor. Bukan mereka yang kita lihat tercela, tapi hati kita yang sudah tercemar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sanjung.